Ya secara lisan boleh Anda menulis, Anda melaporkan dan sebagainya. Kalau nggak direspon, ya tidak aja melalui majing mono, sebenarnya nih, lebih kolbi, pada masa, iya kan begitu artinya. Ya baru malam medang masih ceritanya saya gini. Alhamdulillah. Ya minimal kita menjaga jarak lah dengan mereka, kan begitu. Lebih kolbi, itu begitu masalahnya. Jadi ini yang perlu kita sadari bahwa tetap innama huwal balagh. Jadi intinya mah sekedar menyampaikan. Jadi saya kira menurut ide saya, bagaimanapun teorinya, sejauh manapun Anda meyakini bahwa akidah Ahmadiyah tidak benar, saya juga sepakat. Saya juga tidak melihat Ahmad itu akidahnya benar karena dia mengaku ada nabi lain setelah Nabi Muhammadiyah. Tapi caranya kan jangan dengan kekerasan dong. Pakai mendugi, aku bener beli. Ya kan begitu. Ya saya kira cara yang paling aktif adalah ya kita buka dialog, kita lanjutkan dialog. Ya kan begitu, adu argumentasi. Ketika mereka ngotot, tetap ya sudah. Sampai sebatas itu tugas kamu. Ya kan, cari upaya lain. Bagaimana kira-kira SKB 3 menteri dikeluarkan. Ya kan gitu. Undang-undang, tapi tindak kekerasan tetap ya tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditolerir melakukan kekerasan terhadap siapapun. Yang kita nyembelih ayam lagi kedul dituntut sini Gusti Allah sudah maning. Ayam digawe kanggo sirah, panganan dulu kanggo sirah. Tetapi tetap aturannya fa'ah sinu zibahata, nyembelih pada satuan gana larane kan kah. Hanya karena menghormati kamu saja, baiklah ayam itu disakiti tapi buat isi perut kami silakanlah. Tapi ya tulung sing landep lajinya kira set langsung mati ke ada garak korok masa. Apalagi menyiksa manusia. Bahwa tidak ada hak gitu. Jadi ya ada satu kekhawatiran juga bahwa lamun wong Islam menang, lamun kin mah partai-partai Islam bersatu memenangkan pemilu, presidennya wong Islam, menterinya wong Islam kabeh. Andai kata umpamane, kin mau umpamane, ya mudah-mudahan yang terjadi. Iya. Terus akhirnya penerapan syariat Islam. Kaya-kaya wong sing beli sembayang dipodari kabeh gini-gini jagat kene entok. Ya, ini kita punya anak aja. Yang menjadi acuan kita kan begitu. Ayo anak beli kang. Oh sebeli sembayang di apa bakal ditajir wis, di manfi diusir udah, masih beli bayi di apa kena hidup ke? Ya kata ini. Lah, ini kajian ini kitab ini karangan siapa sesungguhnya? Apakah itu firman Allah yang harus kita kebenarannya? Tapi kan selagi namanya kitab kan diyakini benar soalnya. Yang ngomongnya bahasa Arab sih. Pakai bahasa Inggris bisa dilawan, ngomongnya bahasa Arab sih angel bikin ke. Iya kan? Ya jadi ya sulit. Karena apa? Karena dalam pikiran mereka, konsep mereka menerapkan syariat Islam itu seputar simbol sembahyang dipodari.
maling ditugel tangane, wong zina dirajam. Itu bukan kepada bagaimana membangun kemakmuran bersama, bagaimana meningkatkan kesejahteraan umat. Konon jadi bakal pikirannya sampai masih makan bukan, ya wes bulan gawes, sebaiknya sudahlah kita harus tetap pada satu dasar pemikiran. Negara kita ini namanya negara Indonesia, falsafahnya adalah Pancasila, ya kan begitu, dan Undang-Undang Dasar 45, ya sudah kita itu hafalkan saja kok. Iya kan? Nah, ketika Anda ingin menjadi Muslim yang baik, silahkan laksanakan. Dan negara tinggal memfasilitasi. Iya kan begitu? Dan saya mengatakan bahwa negara Indonesia ini sudah cukup baik dan sangat-sangat baik sekali. Dalam artian memberikan fasilitas-fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk melakukan syariatnya. Iya boleh. Ada masjid, ada musola, ada madrasah, sama di tempat-tempat ramai ada musola, di stasiun, di terminal, di pasar, sampai di bioskop gak ada musola ya. Boleh ning anak. Oh anak iya. Ya, Keramat Tunggak juga ada musola, ada masjid kok. Ya artinya kan ada kemudahan setelah selesai melacur kan junub. Nah masuk masjid lalu sembahyang tobat kan gitu. Balik-balik pur boleh. Ya seperti itu. Jadi makanya ya bahwa beruntung sekali kita punya negara Pancasila ini sebetulnya mah. Mau ingin yang seperti apa lagi? Konsep kamu kan gak jelas. Menimbulkan orang jadi pada ketakutan semua. Ngeri loh. Orang yang non muslim kan ketakutan dengan konsep syariat Islam yang dalam pikiran kamu nih. Nabi Muhammad yang segitu luasnya, segitu baiknya, segitu diaplikasikan dalam perbuatan dengan tindakan, dengan ucapannya, tetap masih ketakutan kok. Apa ini sudah sing pedagal pedigal bakal nyewat waya-waya sudah kok gitu ke. Wah, bangsa dituding kan. Ya kan gitu persoalannya. Jadi artinya begini. Bahwa kebebasan berakidah juga perlu dijamin. Iya kan? Karena kita tidak boleh memaksakan orang harus masuk surga. Iya. Saling menyesatkan juga sebetulnya tidak layak lah. Saya mau nanya, sok ngacung, siapa yang tidak tersesat di antara kamu nih? Iya. Saya tersesat semua kok. Ana beling kan wong sing lakar dosane. Ana beling sing tidak pernah maksiat. Makanya wala tuzakku anfusakum, jangan sekali-kali kamu mengklaim sebagai orang yang suci. Ya kau dan tadi ya usbah. Jadi artinya begini. Ada seseorang yang anaknya kawin dengan agama lain. Dibanjur korbannya wedang. Melodok kabeh kene. Bener ta beli guys? Ini saya tidak lagi mengarahkan pikiran Anda
untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk memilih agama. Bukan begitu maksud saya. Paham bikin ke? Anda berupaya mencegah jangan sampai anak Anda kawin dengan orang yang beragama lain. Itu dalam kewenangan orang tua, punya otoritas. Karena ngerasa ngelirakan, ngerasa ngopeni, ngerasa jajani. Jadi punya hak tagih, ya kan begitu. Tetapi ketika sudah dihalangi, dia akhirnya kabur, kawin lari, ya sudah selesai. Bukan harus Anda menyiram anak dengan air panas sehingga menjadi cacat seumur hidup. Kalau anak itu kawin dengan agama lain, Anda sebut sebagai dosa besar. Kalau membuat anak Anda menjadi cacat seumur hidup, atau bukan, apakah enggak dosa juga? Iya kan? Saya sangat mengerti ketika Anda menangis terseduh, sedih akan anaknya yang telah keluar ke dalam agama lain. Itu adalah hak Anda. Ingatlah, innallaha yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Jangan menjamin harus anak saya masuk surga semuanya. Paham lagi nih? Nah makanya yang penting adalah mewaspadai supaya jangan sampai terjadi itu. Ya tolong titipkan anak, didikan anaknya sampai ku sing bener. Umpamane Nun ya ujung-ujungnya menjadi satu kesulitan. Sebetulnya Kanjeng Nabi juga memberi peluang ya kawin antara agama tuh. Dan beliau buktikan dengan dirinya. Dia kawin dengan perempuan Yahudi, dengan perempuan Nasrani. Itu adalah sebagai bukti syariat boleh kawin antar agama. Asal kafir kitabi. Ya kan? Tetapi ditafsirkan oleh kiai-kiai kita, itu mah Yahudi Nasrani pada zaman dahulu kala. Sebelum terjadi penyimpangan. Kalau Yahudi Nasrani sekarang kan sudah menyimpang semua. Saya tanya, sejak kapan mereka itu menyimpang? Coba tahun pira menyimpang itu? Yang agama Kristen itu sejak Nabi masih ada sudah Trinitas ya. Paham beli ini sih. Jadi pribadi pasalnya yang nembekin pasalnya. Ya saya pengen nemu lah. Iya jadi itulah makanya jadi ya nabinya saja sangat menghormati agama-agama lain. Lah kenapa andanya tidak ngintilin Kanjeng Nabi? Bikin sih, ngomong sih. Ya kembali lagi persoalannya. Ketika Anda mengklaim Islam sebagai agama dakwah, agama universal, Nasrani agama universal, sehingga terjadi rebutan lahan. Mungkin saja terjadi tumpang tindih tanah garapan, ya kan, padingin dingin. Yang ada itu adalah fastabiqul khairat. Kita berbuat baik kepada masyarakat, tolonglah mereka yang susah, kasih makan yang lapar, yang sakit diobatin, yang bodoh diajarin, yang susah ditolong. Itu kita berdakwah seperti itu, bagi-bagi beras. Mereka bagi-bagi Indomie, silakan. Bagi Indomie 2 kilo, 2 bungkus, kita 3 bungkus. Ayo,
Karena bagi berobat gratis, kita pun bagi berobat gratis pas ditambah uang sakit. Ayo maning. Karena bagi rumah RSS, kita bagi rumahnya RSSSS. Pakai SAK kalau rumah sangat sederhana, susah selonjor. Ukurannya 1,5 kali 1,5. Jadi ketika mereka berdakwah, masing-masing agama berdakwah dengan berbuat baik kepada masyarakat, nantinya yang makmur masyarakat, tahu nggak? Bakakin masyarakat jadi dibonyokin mau kenen mah. Kira ngumbangi, tambah keder masyarakat makan. Pengung jadi. Itu masalahnya. Dan nanti di penghujungnya, ini begini kadang-kadang menjadi masalah tuh. Masing-masing agama, bahkan masing-masing sekte dalam satu agama sekalipun, agama Islam, itu adalah mengklaim bahwa semuanya sesat. Yang benar hanya saya. Dan yang bisa masuk surga hanya golongan saya. Golongan lain golongan sesat yang nantinya masuk neraka. Jadi sing manjing surga ku pirang gelintir konek. Jadi seolah-olah ada harapan pengen mah aja anak wong bisa manjing surga. Sing kira-kira kita baik. Mau memonopoli surga. Nah ini monopoli surga itu bukan antar agama, antar sekte dalam satu agama pun terjadi. Lah ya justru karena itu saling menyesatkan yang satu dengan yang lain. Maka ke depan, marilah kita belajar. Saya banyak jarang mengatakan toleransi itu. Kadang-kadang pengertiannya berbeda. Ada satu keengganan. Ya minimal gini aja lah, mari kita hidup rukun dan damai. Ya kan? Bahwa kita punya agama yang berbeda-beda, kita punya sekte berbeda-beda, tapi rumah kita kan satu, yaitu negara Indonesia. Ya sudah sekarang, kita nggak usah ribut bagaimana supaya agamanya sama, tinggal bagi tugas saja, siapa ngepel, siapa membasuh, siapa nyetrika, siapa liwat, ya boleh. Supaya rumah yang kita tempat ini menjadi nyaman. Itu aja kok susah banget sih. Ya persoalan yang akhirat. Ya embu kita mau berukin. Siapa sih selamat di antara kita nih. Saya sendiri juga sampai sekarang tidak yakin betul bahwa saya akan selamat. Karena saya tahu persis betapa saya ini masih jahatnya. Ngerti berarti siapa sih? Ya artinya kan kita pantas beli sama jenis surga makanan itu. Tulis surga di tuku karo sembayang pantas beli. Keurup beli sih. Sirap pengen gawe rumah. Carane joget celekin tok. Jadi beli rumah jengkang yang jadi beli rumah Iya, pira regane sujud sira kok. Suruh ngomong nggak? Gawe rolisan belah. Suruh pasang tarif sujud semene, ruku semene kon enggak. Anyang-anyangan karo Gusti Allah ngene. Kali tinggal bargaining karo Gusti Allah priben carane. Kon entah maksudnya. Iya, jadi saya kira begini. Saya percaya nanti di akhir hayat nanti semuanya itu minggir.
Ya harta, ya amal, ya anak, ya turunan, ya ilmu semuanya. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ujung-ujungnya illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang baik. Sekali yang sama itu orang yang hatinya baik. Hati yang baik itu tidak pernah mengklaim kebaikan. Kenapa? Banyak amal pun bisa menimbulkan kesombongan. Kan boleh. Ya iya. Dan tetap kita adalah di hadapan Allah harus pada posisi nol, yaitu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Semuanya adalah karena karunia Allah. Jadi nanti kalau kamu masuk surga dan saya doakan masuk surga, pun nanti bukan karena amalmu, hanya semata-mata karena kebaikan Allah saja kok. Iya, ketika engkau bangga dengan amalmu, taksir regane pira. Kanggo nyedot ambon-ambon swarga bega jurung cukup gini. Lama sirang galdina sembayang sampai batuknya bundas. Sodako sampai tekang semlarate. Gada-gede samuntuke. Tetap kalau di total dihargai, ya kan gitu. Masa cukup pak anggotuku suargaku. Mandiri. Lamun sira ning cangkingan tempatnya cewek ngawa duit 500 perak digeguyu belikin iki. Teh botol pira regane kana? 20.000 teh botol. Bareng sira mau gablek 500 perak. Ya aja ngisin-ngisinaken kinci. Non ijak kita matakon iki juga iki. Gada-gede dikali pira regane serok. Ya iya. Semonoga. Gada-gede ke macane salah kabeh. Ya rojakku. Terus priben. Ya rojak priben mana? Ya rozakuya. Apa ya rozakuya? Ya rozakuya. Kan gitu. Astagfirullah azim. Ana loroh aku ya. Astagfirullah hal azim. Ana loroh aku ya. Bukan sisa telu bae. Astagfirullah hal azim. Kan kasisan. Papat bae hasisan. Yang ada kan astagfirullah hal azim. Bukan astagfirullah hal azim. Ana pidah itu. Iya, ning tajwid wa ana aturannya. Ar-Rahmanir Rahim. Yang gak boleh, roh ada papat sih kono-kono. Roh kan tasdid beli. Iya, ya roh sepeda sebenarnya. Ar-Rahmanir, bukan kan? Nir. Aja nir. Iya. Waladdallin aja waladdallin masyaallah lamanya 30 gini kayak temen makan gitu lah ya iya nyong masa beli peta nyeluk bayaran keding konon beli tampak mega untung gitu nyong bakar rozaku arane Gusti Allah ngundang aran bicetak apa belin log dong cakin ki
Nyung kita arane Abdus Syakur je. Blok tuh belikin. Ngesakur jadi sakur. Abdus Syakur kan. Aksowak ya. Iya, Bu. Tak ocek sing yang selama ini kamu banggakan amalmu, ibadahmu, seremoni, maksudnya seremoni. Tak buyak ya. Ternyata ya masih ake uler barangnya. Bulannya ajang lamun suarga maning lah. Masih menigasing sering-sering jaluk pangapura baning gusyaallah ke. Pikir-pikir mah. Jangan terlalu take for granted, yakin betul masuk surga. Iya. Ya sembayang. Sing takbire Allahu Akbar. Allah siapa? Mana maling Allahu Akbar. Mana maling Allahu Akbar. Mana maling Allahu Akbar. Yang durungan sing petak nyebut arane pangerane bega kini. Iya tak boleh. Iya. Ya iya kan. Coba. Allah. 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 Nun. Allah. Ana beli oku. Baka alif ki. Maksudnya hamzah ki. Alif hata. A alif kasroh, I alif doma, U A I U anda beri ya langkah, O ya langkah Arab mah. Kusi O. Al-Fatihah. Mendingan mah. Syai'ulillahi lahumul Al-Fatihah. Ning speaker gini. Ning masjid dhuwur kah? Maning-maning sya'ulil lahumul al-Fatihah. Do lahumul al-Fatihah. Lahumul al-Fatihah. Jannatul saipul husnul nun Al-Fatihah. Iya. Ya aku mau boro-boro tak bayar. Orang tak tuku-tuku acan. Justru karena itu. Jadi kalau kita mau mengupas kesalahan-kesalahan kita, seabrek-abrek yang saya tidak sadar. Ini pun saya melihat kesalahan orang lain. Tetapi orang lain juga lebih waspada melihat kesalahan-kesalahan saya. Ya kan begitu. Jadi ujung-ujungnya memang koне boro-boro mending surga. Padu asal dorakannya di Pangapura begawe suntung. Terus lah jenang pur-puran baik gitu. Iya. Dorakannya di Pangapura, tapi amalan langsung diterima. Ayo, suaranya tadi neraka. Mancingnya, kondeknya. Pur-puran baik. Ya pur-puran. Kalau kita pada status 0 saja pur-puran, itu sudah sangat beruntung sekali. Iya. Nah ini masuknya di mana penaltinya tuh? Di surga tidak, di neraka tidak ya? Apa namanya tuh?
Ana sing anu pong. Arane apa? Apa? Arane? Al-A'raf. Al-A'raf. Ya, artinya lamun beli mancing, mung ning jaba bae ka. Delang wong seneng, delang bidadari ayu-ayu. Kita mah bagian nyawangi wong ayu-ayu gak cukup seneng kita bagian. Bagian balik ngembak pada lagi bega wis lumayan kan. Oh, udah dibaca cilik ya. Ya tuh fa'alihim bildanum mukhalladun. Ya, anak-anak yang abadi tadi mukhalladun tuh anak-anak kecil yang abadi kecilnya dan abadi lucunya. Anak kita kan ini kan lagi lucu-lucu nih, awab ke. Itu kan nyemengit ini. Karena di surga mah lucu terus gitu. Makanya itu yang memutar-mutar dikelilingi oleh anak-anak yang lucu-lucu terus selamanya. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ya, dikelilingi oleh anak-anak kecil yang lucu-lucu yang abadi kelucuannya. Itu maksudnya begitu. Tuh di surga anak bodoh beli. Anak beli. Ya anak. Ya bakal wis pegel ya termenungnya pengen kemoyo ngundang bodoh biar anak bodoh juga ngundak ramling ngundak Joni kan ya ada tarling kan lebih tarling ya anak sira ning dunianya senengnya tarling ning sorga anak tarling anak ini anak. Yang arak beake jeung surga mah. Itu salah satu kenikmatan di surga. Digambarkan mereka minum arak kok. Terbuai kan. Paham beli? Bidadari yang putih melok-melok, denok, demplo, bapuk, ngelob, matane blorok-blorok, wahurud ain, matane blorok-blorok, lam yamsusuna insu wala jan sing masih ting-ting, belum pernah disentuh oleh manusia dan oleh jin. Waduh, begitu gelek banyunya katen makanya nunggu kleser saking beningnya. Ya itu kan ya seperti itulah kira-kira. Ya makanya. Berarti, tapi kan diakui bahwa arak kenikmatan kan. Cuma ya gitu ketika watabyaddu wujuhuhum orang surga mukanya putih, yang di neraka wataswaddu wujuhum orang Afrika marah. Ya kalau begitu surga juga diskriminasi juga dan tetap mengatakan bahwa putih lebih hebat dari hitam. Ya kan? Ya iya. Nah, ketika mereka menjadi pemangku agama, mereka mengatakan orang yang di surga itu wataswaddu wujuhuhum. Yang di neraka watabyaddu wujuhum. Yang di neraka wajahnya putih, yang di surga wajahnya hitam, color. Ya, berwarna. Oh ya, hitam adalah manis itu. Maka putih anyep. Iya. Masanya kewongireng nang anget terus. Perasaannya apa anget wongirengku. Ya, jadi di situ seperti ada nilai bahwa hitam adalah superior, kan begitu. Lah ya iya makanya. Jadi nanti pada akhirnya sorga-sorga yang kita idam-idamkan itu sendiri jangan secara letterlek. Pokoknya gini, pokoknya segala kenikmatan yang kamu inginkan ada.
Apa saja. Di sini saya yang senangnya musik-musik slow. Ya nanti kita akan menemui Celine Dion di sana. Ya kan? Iya, ada suara Malay bidadari yang suaranya persis kayak Mariah Carey. Iya. Ya, boleh nggak kita menghayalkan di surga ada nyanyian yang kayak Mariah Carey? Boleh aja, mengapa tidak? Iya, itu ya artinya bahwa surga itu silakan Anda berimajinasi apa yang menjadi hobi Anda, kesenangan Anda, pujaan Anda di surga akan Anda dapati semua. Itu saja selesai kok. Ya, saya kira juga ketika surga digambarkan dalam Al-Quran, itu tetap secara lokal mempertimbangkan selera lokal. Hadis saya berngomong lagi. Surga pun ketika diceritakan dalam Al-Quran juga mempertimbangkan selera lokal. Karena di Arab itu padang pasir yang sangat indah dalam pikirannya adalah taman yang indah di mana sungai-sungai mengalir, kan begitu. Wong Trimayu nggak beli senang berapa dalam kaliku. Nggak tahun banjir dulu seremaning. Lah ya. Nah, begitu di sorga banyak bercerita tentang bidadari-bidadari yang memang secara lokal di negeri Arab perempuan itu merupakan sesuatu yang wah. Iya, kalau orang bisa kawin, wah. Itu apa? Larang regane nih karena mah. 4 kilo mas kawinnya ku. Ya makanya kan manyong 15.000 kalau seperangkat alat sholat cek. Ya tidak begitu tertarik dengan perempuan itu. Terus ini cangkingnya pasti gelitik. Orang yang jarang lihat perempuan, yang nafsu seksnya terlalu tinggi, itu yang mendambakan bidadari. Nanti bikin gitu. Itu kan lokal persoalannya. Jadi artinya bahwa surga tetap harus bersifat universal. Yang siapa saja. Maka itu masalah surga silakan Anda berimajinasi secara bebas. Yang penting asal tidak mengurangi kebesaran Allah saja. Kalau masalah menghayali kenikmatan-kenikmatan, mangga. Bukan sudah pengen ngayali bidadari 400 dijejer. Lumah kabeh ka guling, jelep. Mangga oli berapa Pak? Coba bidadari 400 dijejer melumah kabeh. Silane muter beli. Jempalik, celep ngayal kah? Boleh, enggak apa-apa. Tetapi setelah itu kira-kira ya memotivasi sirana ki sembayangnya tambah bekel. Ya beli. Aja tulis mangkat cangkingan. Itu silakan saja kan begitu persoalannya. Mendorong kita ya supaya kita meningkatkan pengabdian kita kepada Allah, itu saja persoalannya. Ya saya kira iming-iming surga kan tujuannya untuk ke sana. Supaya kita terdorong untuk berbuat baik. Awas, terdorong untuk berbuat baik. Ada orang susah kita tolong, ya kan begitu. Orang sakit kita obati, orang yang bodoh kita ajarin, orang tersesat kita tegur, kan begitu. Ya, anak-anak, ponakan-ponakan yang pintar-pintar nggak bisa kuliah ya kita biayai semuanya. Pokoknya kita berbuat baiklah kepada siapapun. Ya kan begitu, terdorong. Karena kita ingin masuk surga. Surga itu adalah masuknya dengan kebaikan kita, kebaikan dari hati yang baik. Kalau hatinya tidak baik, percayalah apapun yang dilakukan tidak akan baik. Kau konak ya? Orang yang hatinya tidak baik, apapun yang dilakukan tidak baik. Tapi orang yang hatinya baik,
apapun yang dilakukan menjadi baik semua. Karena keluar dari hati yang baik. Ya kan begitu persoalannya. Karena amal pun akan dipilah satu berdasarkan kepada motivasi. Dan motivasi itu tumbuhnya dari hati sanubari kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tergantung niatnya orang mah. Ya kan niat telur cewek. Ya kelaya bagaimana? Cari harta kelaya bagaimana? Kan begitu. Mencari ridha Allah ya kelaya bagaimana? Semua orang itu terdorong oleh niatnya itu sendiri. Makanya kenapa pakai innama lil hasri? Makanya nilai amal itu hanya berdasarkan pertimbangan kepada motivasi. Makanya innama itu lil hasr, bahwa betul-betul motivasilah yang sangat menentukan, yang paling menentukan terhadap kualitas amal kita itu. Saja persamanya. Ya, makanya kenapa disebut dengan fahijratuhu? Hijrah itu kan gerak, berpindah. Itu artinya menunjukkan psikomotorik yang bisa menggerakkan kita untuk berbuat. Makanya fahijratuhu ilallahi wa rasul fahijratuhu. Jadi memang Rasulullah sangat cerdas sekali. Nyun? Iya, gede begitu. Kok hijrah? Ya iya. Nah orang kadang-kadang saya pernah mendengarkan orang ceramah menerangkan makna hijrah. Aduh. Hijrah itu apa? Ngaling. Pindah dari kejahatan menjadi. Ya pribadi ngalih. Apa mana pun ngalih mobil pegal di Sirmani. Pegal dia baca yang ngalih rumah. Pernah beli baca yang ngalih rumah. Ya pegal. Pemenuh ngontrak ngalih mana mau kayak manuk. Maka kembali, maka analisa kita kembali bahwa agama Islam, jihadnya, perjuangan Islam adalah yang terpenting membangun satu tatanan sosial yang berkeadilan. Ya, untuk menegakkan supremasi hukum, ya kan begitu, dan keadilan sosial, ya, menuju kepada kemakmuran bersama. Ya, 3 pilar yang penting: keselamatan, keamanan, dan kegotong royongan, kerjasama, saling berbuat baik. Itu namanya Islam, iman, dan ihsan. Itu sebagai misi dan visinya satu, yaitu kalimatut tauhid, membangun negara persatuan. Aneh bis kita ngomongkan itu. Aneh ya. Kalimatut tauhid membangun negara persatuan. Azul teman. Ya lihat aja letter kalimat itu apa, tauhid itu apa. Mencang apa tauhid artinya? Sok tasrifan wahada yuwahidu tauhidan. Nasara yunasiru tansiran. Kamala yukamilu takmilan. Iya, jadi wahda apa persatuan. Tauhid mempersatukan. Kalimat itu kan visi. Kata persatuan. Jadi artinya apa? Mari kita bersatu. Makanya ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita membangun negeri ya dengan visi yang sama. Paham kan sih? Jadi kalimat itu kan visi. Selama ini Anda menafsirkannya apa? Ya kun. Kalimat tauhid itu akidah. Kalimat akidah, sama kalimat tauhid. Akidah. Akibat itu ben.
Keyakinan gimana? Oh, artinya mengesahkan Tuhan. Bahwa Tuhan kita hanya satu. Ya kalau ahadun ya satu. Bahkan tauhidun menyatukan duduk. Ya ya itulah makanya terminologi ini gawat persoalannya. Nah saya kan ini pakar di bidang terminologi. Nah ketika tauhid artinya mengesahkan Tuhan. Sekarang coba kita lihat wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Apa fawaid taf'il itu? Iya kan? Ilmu tawa'ah bisa. Iya kan? Ditaksir juga bisa. Jadi wahada yuwahidu tauhid. Itu artinya mengesahkan Tuhan gitu. Jadi akidah bahwa Tuhannya hanya satu gitu. Yang jadi persoalan adalah bukan bilangannya, substansinya yang betul. Makanya orang Nasrani pun menyatakan Tuhan kami 3. Tapi 3 itu adalah keesaan. Berarti 3 sama dengan 1. 1 adalah Esa. Berarti orang Nasrani berhak untuk tinggal di negeri ini karena Tuhannya Esa juga. Itu. Non? 3 in 1. Jadi begini. Kalau sifat Allah bukan sifat 20 itu apa bunyinya? Ada nggak keesaannya? Wujud kita. Ada nggak keesaannya? Hah? Wahdaniyah, kesendirian, hanya sendiri, tidak ada Tuhan yang lain. Nah sekarang maksudnya Esa itu apa zatnya saja yang Esa? Esa dalam segala kekuasaannya. Dialah yang satu-satunya yang menentukan. Dialah satu-satunya yang memberi rizki. Dialah satu-satunya yang menghidupkan. Dialah satu-satunya yang memberi hidayah. Dialah semuanya kan. Ya ternyata Tuhan yang ada dalam pikiran kebanyakan orang itu hanya zatnya saja yang esa. Tadi dalam afalnya kan tidak ada keesaan. Ya ulane lahir, mati, jodoh di tangan Tuhan ya. Selain itu di tangan siapa? Nen? Jadi ada hal-hal yang di luar Tuhan itu. Bejana loro kan Tuhan ya. Jadi ada yang Allah menentukan, ada yang lain yang menentukan. Ini kan persoalan. Lah ya justru karena itu. Jadi memang ya mesti dikaji ulang tentang keesaan Tuhan sendiri. Wahdaniyahnya Allah itu mesti diulang, dipikirkan kembali. Satu dalam pikiran kita adalah bilangan bukan. Saya tanya deh, apakah obok-obok sih ngin? 1, 2, 3 bilangan bukan. 3 bilangan. 1 bilangan. Jadi Allah berbilang enggak? Dan ya, jadi
di penghujungnya bahwa keesaan Tuhan itu dalam artian di surat apa tuh Al-Kursi ya, apa itunya tuh, wal hayyul qayyum lahu mulku samawati wal ardh. Iya, jadi ini artinya begini. Saya sendiri juga kesulitan menerangkannya ya. Jangan sampai nanti salah paham lagi nih. Makanya kan tinjauan itu kan ilmu kalam kan tinjauan filosofis semua, falsafah Yunani. Pak Joni ada berapa di sini? Pak Joni ada berapa di sini ruang ini? Satu Pak Joni itu. Tangannya berapa? Matanya? Jadi ya tidak satu dong. Ada tangan, ada kaki, ada bagian-bagian. Kepalanya satu, kakinya dua. Bukan sebenarnya lemune masa kuata. Nah iya. Nah, jadi pada penghujungnya satunya kan satu yang tidak terbagi. Yang tidak punya bagian-bagian. Itu kan sudah filosofis sekali. Tidak ada bagian-bagian. Tapi ketika sifatnya sifatun qaimatun bizatihi. Di ilmu tauhid begitu. Sifatun qadimatun ya qaimatun bizatihi kan gitu. Sifatun qaimatun bizatihi. Iya, makanya apa bedanya kalam dengan kaunuhu mutakalliman? Allah berfirman. Firman-Nya lain. Ya sampai akhirnya kan dipersoalkan Al-Quran itu qadim atau hadis. Ya ini kan Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini qadim atau hadis? Ini kan jadi persoalan, jadi pertikaian. Makanya jadi saya melihat bahwa berakidah nih. Tapi saya belum ini baru konsep awal ya. Kayaknya kita mesti kembali kepada bagaimana Nabi menceritakan tentang Tuhan kepada para sahabatnya. Simpel dan sederhana kok. Ya makanya gak usah diurai sih. Orang kan jadi keder gitu. Yang ya. Kita meyakini Allah berkuasa. Tapi manusia dalam pikirannya tetap memahaminya bahwa kekuasaan Allah terbatas juga. Kenapa? Karena dia tidak memahami kemutlakan kekuasaan Allah. Tetap ujungnya, ya, tapi aku kudu ana sebab ya ora. Kan masih. Masa ujug-ujug sugi ana sebab ya ora. Ya sakitnya berobat orang kudu rasa masa ujug-ujug waras. Ya kan? Jadi dalam dia meyakini Allah Maha Kuasa, tapi kekuasaan dalam pikiran manusia itu adalah kekuasaan yang terbatas. Masih menunggu persyaratan-persyaratan. Sing mancing akal. Nah, ya gimana? Jadi ujung-ujungnya sekarang standar gini aja lah saya sih. Pokoknya yang penting pangerannya arane Gusti Allah.
Ya kan begitu. Sing gawe langit, gawe bumi, sing gawe rezeki, sing eman. Ya kan begitu. Saya kira simplicity, penyederhanaan akidah seperti itu, mungkin saya kira akan lebih baik daripada diurai dalam ilmu kalam itu. Karena ilmu kalam itu sesungguhnya adalah pengaruh budaya Arab bersentuhan dengan budaya Yunani sebetulnya mah. Ya, mubong ada ya. Sesuatu itu namanya lingkaran setan barangnya mah. Ya, bolak-balik mana ya, tasawuf Daud itu begitu. Jadi nggak ada ujung pangkalnya, ujung-ujungnya. Nah, walau bagaimanapun nanti saya meyakini orang cerdas, dia meyakini ada Allah. Orang bodoh meyakini ada Allah. Ya kan begitu? Orang muda meyakini ada Allah, orang yang tua meyakini ada Allah. Saya kira dalam imajinasinya, dalam pikirannya tentu tidak sama. Ya kan begitu? Jadi ada batas minimal yang dianggap sah seseorang bertuhan itu yang bagaimana? Hah? Nah, itulah makanya sifat 20 itu batas minimal seseorang memahami ya sifat-sifat yang substantif yang sah disebut menjadi Tuhan. Itu saja. Tapi itu juga ada yang teorinya 13. Tidak 20. Sama. Saya lebih setuju dengan 13. Keder mungkin ku. Anak iroda, anak kaunuh muridan. Sufi ben walak-walak saja. Ya dari mana ya saya enggak? Saya juga masih enggak ngerti itu tuh. Lah ya persoalannya kan begitu. Jadi teori-teori macam itu dikoreksi lagi. Ya ini sih tidak menyalahkan. Apa itu adalah khazanah peradaban Islam juga. Ya kan gitu. Dan itu kita juga adalah termasuk kepanjangan dari proses budaya itu kan gitu. Iya kan? Dan iya, itu batas maksimal konsep ketuhanan yang bagaimana yang minimal yang mempunyai sifat 20. Nah, kalau kita bisa berkembang punya sifat 50, 100 silakan. Kalau dalam pikiran saya sifat Allah itu tak terhingga. Itu saja sama. Tak terhingga. Termasuk gusolaku beli pernah ngantuk termasuk ini. Beli pernah turu. Berjaga baik. Paham begini sih? Iya, mendelik baik. Ngurungu baik. Iya. Allah sangat sayang sekali. Ya kan begitu? Allah Maha Pengampun. Jadi berkembang menjadi 99. Dikembangkan lagi menjadi tak terhingga. Menjadi asma. Ya itu masalahnya. Jadi kalau sifat 20 mah itu adalah sifat. Tapi kalau asmaul husna itu adalah sifat-sifat yang melekat sehingga menjadi nama. Arane Imam Muhammad tetapi karena anda sedenggol jadi mat denggol. Kan gitu maunya ya. Jadi wonge ma ayu sebenarnya mambung perod jadi ya nyi perod dari sini menjadi sifat yang melekat maka menjadi asma. Dan asma-asma Allah yang baik-baik itu adalah disebut dengan asmaul husna yang jumlahnya ada 99. Yang satu inilah kunci terakhir.
Kalau Anda sudah tahu sifat yang ke-100-nya, selesai. Nun? Uleran tak wis iki. Iya, kene bakal tadi wali kabeh cilaka. Wali kabeh cilaka ngono. Nun? Sebab nanti kalau diterangkan juga semakin tidak mengerti juga. Ya bisa terjadi. Ya. Iya, kenapa 99? Lalu kenapa tasbihnya 99? Kan begitu. Tidak 100 saja. Yang satunya kemana? Ya kan gitu. Yaitu teori-teori semacam itu kan bermunculan di tengah-tengah konflik ilmu kalam itu sendiri kan. Sampai tekan masalah syahadat sejati segala macam gini. Iya begini. Udah tuh syahadat sejati ku pribadi ya simpul lah barang ya sampai ke sana lah berujungnya sih. Non? Ya iya. Iya, assalamualaikum. Aduh.